Ibu Dr. Haja Siti Nurhayati Ali M. Hum yang akan menemani kita di segmen masalah kita. Saya sapa dulu kedua narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda nih, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang biasanya kan saya cuma sendiri. ya, betul. Kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan hebat. Kalau di Parepare sih ya, kalau teman-teman perempuan ya pastilah mengenal beliau. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit, berbincang-bincang terkait silaturahim. Saya kira begitu Bu Dokter, terkait silaturahim. Ya mungkin di segmen kita kali ini Ibu Dr. Nurhayati akan memberi kita sedikit pengetahuan terkait silaturahim itu. Saya kira demikian Ibu Dr. Nurhayati, silakan Di. Ya. Masalah kita. Silaturahim dan silaturahmi. Mungkin perlu kita perjelas apa itu silaturahmi dan apa itu silaturahim. Ya. Yang pasti bahwa dua istilah ini hampir sama dan mengandung arti, walaupun ada pengertiannya sedikit agak berbeda, tapi hampir sama. Iya. Jadi silaturahim itu, sila berasal dari dua kata, Iya. sila dan rahim. Ya. Sila itu artinya hubungan Ya. atau menyambung. Sila itu artinya hubungan atau menyambung. Apa yang mau disambung? Ya sambung ke kekerabatan. Makanya lahirlah itu rahim. Rahim itu kan yang mempunyai rahim itu hanya perempuan. Ya. Sedangkan laki-laki kan tidak. Jadi rahim itu yang mau disambung adalah yang pertama dulu hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan, karena kita ini berasal dari satu rahim. Ya. Itu disebut kerabat. Kan kalau silaturahmi itu kasih sayang, kita harus bersilaturahmi kepada semua orang. Jadi ada silaturahim karena kita berasal dari kerabat, dalam hal ini berasal dari rahim yang sama, hubungan kekerabatan, kekeluargaan, walaupun kita dipisahkan antara ruang dan waktu, tapi hubungan kekeluargaan itu sangat erat dan tidak bisa diputuskan. Misalnya seorang ibu Ya. silaturahmi ke anaknya, walaupun dia jauh, walaupun dia berbeda waktu, tetapi itu sangat kuat, tidak bisa dipisahkan. Demikian pula kalau Ya, saya kira ini nih, kalau tadi ini kan kita selalu silaturahim. Apa kan silaturahim, silaturahmi? Ternyata kedua-duanya itu sama. Tetapi kalau di silaturahim berarti dia ada hubungan kekeluargaan. Jadi mungkin kita satu nenek, keluarga besar kita lah. Kemudian kalau silaturahmi ini kekerabatan kita ini teman-teman. Ya. Saya kira ini Tami, mungkin di segmen kita ini ya kita bicara pengalaman ke saya. Kalau saya pribadi kan selalu bicara pengalaman saya. Kalau tahun ini insya Allah saya mau berkunjung ke Wajo. Saya mau ke Sengkang untuk silaturahimnya karena saya mau ketemu dengan keluarga besar saya di sana. Nah, ini biasanya kan saya kalau jalan karena sudah jadi kebiasaan sejak dulu itu masih orang tua saya, asal sudah Lebaran, sudah terima tamu di rumah ya langsung kita pergi maki. Nah, termasuk itu ziarah kubur. Apakah juga itu masuk bagian dari Ibu Pro? ya, jadi kalau namanya silaturahim menyambung itu mendatangi keluarga kerabat, keluarga yang sudah lebaran, itu justru silaturahim. Dan kalau kita tidak melakukan lagi, berarti kita memutus silaturahim, dan itu tidak boleh. Jadi sebetulnya acara-acara sesudah lebaran itu kita ajak kayak
halal bihalal. halal bihalal itu sebenarnya kita melaksanakan perintah agama dalam hal ini silaturahim itu, dan kebiasaan itu saya kira bagus kita terus kembangkan. Justru sebaliknya, kalau kita tidak mau lagi saling mengunjungi Ya. kerabat, itu berarti sama kan kayak memutus silaturahim. Nah, bagaimana kalau misalnya kan ada pernyataan juga yang bilang begini ya, maupun Ya. ibu atau ibu dokter yang jawab, saya panggilnya Bu siapa, Bu Nur ya? Bu Nur, ya, Iya, Bu boleh. Nur saja ya. Ya. Gitu. Ya, Bu Nur, orang kan bilang begini, silaturahim itu memang kita harus menjaga dengan keluarga, pasti ya harus, teman dekat. Tapi kan ada juga silaturahim yang jauh lebih penting dijaga, yaitu dengan orang-orang di sekeliling kita seperti tetangga. Ya. Nah, pada faktanya banyak di antara orang-orang ya, Tidak baku saya kenal tidak tuh. usah kita sebut siapa gitu kan, Ya, yang pada akhirnya bersilaturahim dengan orang yang jaraknya tetangga kampung, tetangga kota, tetapi yang di samping rumahnya, yang 2 rumah dari rumahnya tidak punya silaturahim. Bagaimana ini menyikapi hal ini? Ya, saya kira ini memang memang ini sekarang ini nak, saya juga tidak tahu ya. Dulu itu kita selalu pergi bersiara di dekat rumah tak. Saya sekarang tidak pernah Tapi apakah karena selalu jadi ketemu? Tapi kan kalau saya biasanya kalau sudah lebaran kan semua kumpul di rumah tetangga-tetangga pada mampirlah keluarga-keluarga. Tetapi ada hal memang yang hilang selama ini menurut saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Tidak pernah pergi bersiara di tetangga tak. Iya. Saya sudah berapa tahun ini tidak pernah pergi di tetangga bersiara. Padahal saya ingat sekali itu dulu kita selalu pergi di tetangga tak bersiara, tetangga tak juga begitu. Apakah ini karena pengaruh apa ya? Apa karena kita selalu ketemu, beda dengan dulu kan, dulu itu jarang-jarang orang memang ketemu. Bukannya sekarang justru malah jarang kita ketemu pengibu, karena kan masing-masing sudah kerja. Zaman dulu kan rata-rata ibu-ibu itu kan ribu rumah tangga, jarang ada ibu yang bekerja kan. Ya tapi, kan biasanya seperti itu. Ya, tapi saya juga kenapa di akhir-akhir ini jarang orang itu pergi bersiara-siara. Iya kan? Tapi mungkin menurut saya begini Tami, karena mungkin kita ini sekarang banyak acara-acara yang dilakukan setelah Lebaran. Mana itu tadi halal bihalal ya Bu Dok ya, halal bihalal maki reunian. Betul. Itu mungkin dianggaplah bahwa satu selalu bertemu di situ, bertemu nanti dianggap itu, jadi tidak wajib itu datang di tetangga tak bersiara. Karena kalau sudah lebaran baku jabat-jabat tangan di masjid, sudah jabat-jabat tangan maaf-maafan pulang semua di rumah. Nanti lagi kalau halal bihalal baru kemudian kita ketemu. Saya kira itu Bu Dok. Tapi ini memang fenomena yang harus kita sikapi. Kenapa ini jarang kita baku siara-siara. Yang dulunya itu kita punya kebiasaannya orang tua kita itu selalu justru yang jauh-jauh kita pergi. Ya, itu tadi bilang Tami, saya sampai di Parepar. Nanti kalau saya ke Sengkang, dari Sengkang singgah di Sidrap. Dari Sidrap singgah di Empagai. Pokoknya sepanjang jalan itu keluarga aku saya singgah itu semua. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Bu Nur? Jadi kalau menurut saya fenomena itu sekarang, kenapa kita lebih cenderung mendatangi yang jauh-jauh? Karena kita sekarang ada semacam perubahan sosial, suasana, bahwa kita itu suka yang namanya kegiatan seremoni. Oh, oke. Oh ya. Suka kegiatan seremoni, dan itu mungkin orang persiapkan jauh-jauh hari. Jadi pikiran kita terfokus ke situ. Ya. Yang kedua, kita ini ada pergeseran nilai memang, bahwa kita cenderung rekreasinya juga. Ya. Misalnya kita keluar dari rumah, mungkin kita melintasi daerah atau kemana, itu ada juga unsur rekreasinya. Happy-nya. Selain menyambung silaturahmi, itu juga jadi, walaupun sebenarnya itu sangat bagus, tetapi kalau dipikir ya, tetangga juga mempunyai hak yang sama. Jadi sebetulnya kita perlu juga bersilaturahmi ke tetangga. Kalau memang kita belum ketemu sebelumnya, seperti saya katakan itu tadi, kalau kita sudah ketemu, saling salam-salaman apa semua, mungkin kita anggap sudah
Iya, iya. Karena sekarang ini kan orang silaturahmi bukan semata kita ke sana makan kuenya, makanannya, bukan itu yang kita Iya. ada di pikiran kita. Yang kita ini bagaimana kita bersalam-salaman, saling menyapa, kan itu kan juga salah satu silaturahmi. Jadi yang paling pokok itu saling menyapa tadi. Cuma memang kalau kita misalnya tidak ketemu di lapangan, Tidak ketemu di masjid. tidak pernah ketemu misalnya sehari-hari di jalan, tidak ketemu lewat, terus kita panggil mampir, itu mungkin kita sebaiknya memang kita berkunjung juga ke tetangga. Iya. Itu tadi saya katakan ada pergeseran karena kita lebih cenderung mementingkan yang sifatnya Seremoni ya. dan juga happy-nya tadi. Kalau bahasa anak muda ya, Ya. yang seumuran dengan saya, haus hiburan. Seperti itu. Nah, kemudian itu kan tadi silaturahim yang banyak sekarang sudah bergeser seperti penjelasan Bu Nur ya, bahwa sudah bergeser, memang istilahnya kebiasaan, tradisi sudah bergeser ya kan, sudah banyak yang berubah. Lalu kemudian ini kebetulan kan Lebaran berapa hari lagi ya? Tergantung nanti Lebarannya, ada yang hari Jumat, ada yang hari Ya. Sabtu. Nah, ini juga menarik perhatian saya. Setiap tahun banyak orang-orang di sosial media yang mengangkat terkait anak-anak. Nah, hubungannya anak-anak dengan silaturahim adalah banyak orang tua yang akhirnya sengaja membawa anak-anaknya yang kayak 10 tahun ke bawah seperti itu, lalu kemudian menggunakan kalimat begini, itu sana salim sama pengibu minta THR. Ini kan silaturahim yang ada tanda kutipnya. Ada tanda kutipnya. Itu kan ada tanda kutipnya. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kita mau kasih, saya pribadi, saya tipe yang tidak nyaman dengan hal begitu. Kenapa masih dipaksa anak minta uang? Ya kan, kalau saya bagaimana ini pengibu? Tapi kan kalau di keluarga itu sebenarnya tidak pernah gitu anak-anak disuruh bilang minta uang. Cuma biasanya yang didatangi itu tahu-tahu anuton juga Ya, kalau ada ya. anak-anak. Ya kalau saya ini sudah persiapkan memang uang kecil-kecilku. Ya. Dari memang mak di bank tukar uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang Ya, ya. 20.000. Jadi biasa ada anak bilang tidak mau ke saya uang 2.000 deh. Biasanya anak-anak, tapi kan kalau di tetangga saya itu bukan saja anak-anak itu yang ada memang anak-anak datang mesiara dia, namanya dia mesiara duit. Nah, jadi kalau dia datang itu biasa anak-anak saya ajari cucu-cucu saya berdiri memang di pintu untuk membagikannya, belajar juga anak-anak membagi. Kalau tadi itu saya juga biasa baca lihat itu ada orang menyuruh pikul jabat tangan itu, dan kalau anak-anak sekarang itu tidak disuruh minta dia datang sendiri tuh, biar kau tidak suruh bilang jabat tangan. Ya. Tapi kan itu silaturahim yang sudah menggeser makna dari silaturahim tadi seperti yang disampaikan Bu Nur kan. Kita bersilaturahim itu istilahnya betul-betul menghubungkan antara jiwa yang satu dan jiwa yang lain, karena kita sudah berjarak istilahnya kan, banyak kesibukan, tidak sempat ketemu. Akhirnya silaturahim di momen lebaran itu ya kita gunakan cerita-cerita, bukan berfokus pada uangnya. Iya, tapi kan yang biasanya dikasih begitu bukan juga orang-orang dekat. Ya maksudnya itu, tapi kan ada memang pengibu ya, kalau keluarga kan memang wajar, tapi ada memang yang mereka berprofesi. Ya kan? Itu yang datang itu kalau sudah lebaran kayaknya memang ada yang bonceng ki. Ya kan? Ibu Nur pernah lihat tidak? Di sekitar saya juga Ya. Di sekitar sana dia anak-anak itu setiap lebaran datang, kalau mau dikasih rombongan tidak mau. anak tidak mau, dia cuma minta uang. Ya. Bagaimana ini? Kadang-kadang kalau saya, jadi sebenarnya ini sebetulnya sebaiknya tidak dibiasakan Iya. meminta-minta. Iya, betul. Ya betul kan? Mentalnya ini sebenarnya mental yang dipermasalahkan. Justru sebaliknya, kalau seorang anak itu pendidikannya yang bagus, kalau ada yang mau dibeli, anak yang dikasih kau yang berikan, jadi meletakkan Ya. minta supaya anak itu terbiasa Memberi. orang, Mhm. bukan dibiasakan dia meminta. Ya sebenarnya budaya itu sebenarnya budaya tidak bagus, karena sudah dididik anak-anak kita menjadi peminta-minta. Iya. Dan itu kurang elok kalau dalam Islam. Tetapi apa itu dianggap silaturahmi? Saya kira Ya. bukan bagian dari silaturahmi itu Ya. minta-minta. Silaturahmi misalnya kita ke keluarga dan dibawa anak-anak, cuma saling sama pengibu, saling sama nenek, saling kakek, semua itu silaturahmi. Iya. Dan anak-anak diajari justru dengan Sopan santun. Iya, diajar sopan santun. Jangan disuruh minta uang kepada
Ya. Kecuali kakek itu begitu kan biasa kita ini seorang Iya. Nenek suka toki memberi. datang cucu tak misalnya, itu kan dirasa kalau di Portugal itu kan Iya, iya. ada satu gempa. Iya, 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 paham. Tapi kita yang memulai. Iya. Anak itu disuruh, ya datang ke sana sampai urusan minta kau sama orang tua. Nah. Mau biru, mau merah misalnya. Iya, saya konsentrasi, maksud saya adalah itu kenapa Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri itu identik dengan sana minta uang, minta ampau, minta ini gitu, minta Sebenarnya itu, THR. Kalau silaturahimnya ini kita dengan keluarga itu, menurut saya yang penting itu mereka saling kenal. Dia Ya. tahu, dia kenal bahwa rumahnya Ton saya karena begitu nak toh, karena saya kebiasaan dari dulu anak-anak saya tahu ini rumahnya nenekku, ini rumahnya tanteku, ini rumahnya. Tetapi yang datang itu memang sepertinya memang dianggap memang profesi. Sehingga ada yang bonceng itu Tami. Ya, memang. Tapi Dan bonceng bukan tak hanya pegang. pada saat Lebaran loh, mereka Imlek, Natalan juga seperti itu dan orang-orangnya sama. Saya tahu karena saya pernah lihat. Betul. Ya kan, gitu. Jadi ini melengsarkan makna dari silaturahim yang harusnya kita bangun. Jadi di sebenarnya hari dia bukan Lebaran. silaturahmi itu, mau dia datang minta sedekah. Sedekah itu ikhlas deh Pung Ibu, kayaknya membedakan makna ini. Kalau kita sedekah tapi kan kan- kita ikhlas, ini kita dipaksa. Tapi kalau itu memang kalian didatangi itu rumahnya itu rata-rata memang sudah siap itu, memang itu kita itu siapkan uang-uang kecil. Dan mereka Walaupun mungkin sudah tahu kali sudah ya, oh tahu, rumah ya, yang ini, rumah Pak, ini yang ini yang Biasa tuh juga dia bercerita. Oh. Seperti saya banyak kalau datang anak kumpul di rumah, banyak anak-anak semua datang dari Makassar, dari sekian banyak kumpul lebarannya. Biasa tuh ada anak saya dengar, kita ke rumahnya Pung Ibu, ada semua itu anaknya. Maksudnya bukan satu orang yang memberi. Oh, oke. Jadi itu cucuku saya berdiri memang semua di tangga tunggu orang datang. Jadi memang kalau yang seperti itu kan rata-rata bukan juga keluarga, jarang yang keluarga. Kalau pun ada keluarga, tetapi biasanya yang banyak juga itu ada orang-orang dekat kita, tetangga-tetangga. Tetapi fenomena sekarang bukan lagi. Jadi Justru kalau saya itu tadi, Mhm. kita lah sebagai nenek atau orang tua Iya, yang beri langsung kalau dia Ah. datang keluar kerabat. Ah. Tapi kalau orang lain yang datang minta-minta itu ada bahayanya bahwa misalnya seorang satu rumah dan tidak menyiapkan uang kecil-kecil, Iya. dia pasti tutup rumahnya. Karena pasti kalau seperti itu kan dia tidak enak juga kalau mau datang. ada semua nih datang. Nah yang sekarang ini tidak memilih bahwa yang datang ke rumah-rumah itu anak tidak mampu atau anak yang mampu, yang penting anak-anak. Jadi Karena anak-anak. sudah menjadi kebiasaan. Betul. Iya. Betul. Ya, saya kira itu Jadi pendidikan ini untuk orang tuanya ini. tidak bagus. Sebaiknya orang tua Ya, ini. menyampaikan ke anaknya untuk tidak melakukan itu karena nanti terbentuk mental permintaan minta. Iya, betul. Mental pengemis Ya. di sosial media itu bilangnya mental pengemis Mental loh, pengemis. Bu, kalau Iya. pengen tahu. Gitu. Karena yang dia datangi itu kan biasanya kita bukan kerabat ya, bukan bukan juga tetangga. Iya, bukan, kalau tetangga sih ya kita tahu anaknya anaknya Iya, ini itu kita kan tahu. kalau tetangga memang mereka kita kayak istilahnya kayak sudah Iya. punya jatah sendiri. Iya, Yang saya betul. kaget itu kadang ini anak dari mana? Dari Ada yang mana? saya dari Lumpue, saya Selalu dari Soreang. selalu menyebut itu Lumpue karena Lumpue kan luas. Saya kaget kok bisa ke di sini mau jalan kaki bagaimana Nah, ceritanya? dia di bonceng itu ada pangojeknya, jadi dia berbagi. Nah, sekarang Jadi saya punya profesi. pertanyaan yang sedikit sensitif sebenarnya, tapi saya yakin banyak yang punya pertanyaan sama seperti saya. Yang namanya silaturahim itu kan tidak memandang si A, si B, si C, ya kan? Istilahnya semua orang di sekeliling kita harus menjalin hubungan silaturahim yang Ya, baik. betul. Tetapi kan terkadang hubungan sesama manusia itu kan ada sedikit keles-kelesnya gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, lalu kemudian misalnya saya dan Pung Ibu, contoh ya, saya tuh tersinggung kata-katanya Pung Ibu begini. Saya dengan egoismenya saya sebagai manusia, saya nggak mau mengalah, Pung Ibu yang harus mengalah gitu. Karena dia salah. Karena Pung Ibu salah, menurut saya. Ya. Tapi menurut Pung Ibu, Tami juga kan ini ada egoisme di dalamnya dari dua orang ini. Nah, bagaimana caranya kedua orang ini menyikapi hal tersebut agar silaturahim seperti yang tadi disampaikan harus terjalin? Ya, kan biasanya itu
kalau keseharian itu nak biasa ada gitu orang mah peletu-letu. Ada orang yang ember-ember bocor tuh tidak bisa jadi bilang, tidak bilang Iya, iya. bisa yang jadi. Nah, tapi kan semua kita punya pengalaman yang berbeda. Nah, ya kalau saya sih pribadi, kalau ada orang cerita kak umpamanya bilang, anu tuh begini begini. Kalau orang itu kasih tahu kak bilang, nah bilang anu makhluk. Tapi saya itu tidak menanggapi. Saya bilang, oh, anu itu salah dengarku ke apang. Toh, ataukah kalau saya ketemu, Iya. langsung saya sapa duluan. Iya. Saya tidak menunggu dia menyapaku karena jangan sampai kebalikannya dia ke situ juga dia bilang saya marah sama dia. Iya. Jadi saya yang lebih dulu komunikasi dengan dia. Saya cek ke semua dia anu aja begitu. Jadi kalaupun ada yang berusaha untuk membuat kita tidak nyaman, tidak ada lagi anunya. Apalagi di tahun-tahun politik, nah tapi bahaya. Ya, kemarin juga narasumber saya sempat bahas. Iya. Iya, di daerah Ramadan juga ini tahun-tahun politik, silaturahim ini bagaimana ini? Iya. Iya kan? Jadi ini memang ini apalagi di tahun-tahun politik selalu orang bawa ke situ padahal mungkin tidak ada apa-apa ke situ tapi orang selalu beranggapan gini gara-gara karena dia mau caleg ini gara-gara padahal mungkin memang kita mau memberi tapi bukan karena harus ya mungkin lah kalau ya tapi selalu orang bawa konotasinya ke sana di Tami. Iya. Iya, bagaimana ini Bu Nur? Jadi saya tambahkan bahwa sebetulnya tadi itu ada sedikit clash. Itulah sebabnya Iya. dalam istilah kita ada istilah minal aidin Wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya bukan penempatannya ke situ. Minal aidin wal faizin artinya minal aidin itu kita kembali, faizin itu kita kembali ke beruntungan, kembali ke fitrah. Karena kita ini sudah melakukan puasa dan kita sudah melakukan Idul Fitri, kita sudah suci ini. Kita semua kita kembali seperti itu. Seperti suci Bukan dalam penempatan mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, itu sebenarnya penempatannya yang perlu di ya. Nah, apa artinya? Jadi itu artinya minal aidin wal faizin. Kita ini dulunya ada tulis-tulis sedikit. Iya. Kita sudah minal aidin wal Faizin. berarti sudah tidak ada lagi, sudah Bersih ya. persis kita ya apa dulu yang ada bekas-bekas itu di hati Hilang semua karena sudah bermaaf-maafan. Benar. yang aidin wal faizin. Jadi kadang-kadang kita gunakan mohon maaf lahir dan batin padahal itu kita kembali kepada fitrah kita karena kita sudah melakukan puasa, kita sudah melakukan salat Idul Fitri dan kita ini betul-betul sudah suci. Apa yang menjadi hati yang kusut-kusut tadi itu sudah tidak ada lagi, sudah jernih. Sudah jernih ya. Sudah kembali kepada kesucian atau kita sudah beruntung. Sekarang kita dalam posisi sudah beruntung. Kita sudah melalui semua tahapan tahapan puasa, tahapan Idul Fitri, sudah saling memaafkan. Itu jadi saling memaafkan itu kalau kita mengatakan fataqalallahu minna wa minkum. Bukan penempatannya ke minal aidin wal faizin yang biasa kita ucapkan. Oke. Begitu. Jadi ada penempatan kata ini yang sedikit Selalu itu kalau kita ada minal aidin wal faizin. Iya, betul. mohon Jadi maaf. kita akhirnya tahu juga ya bahwa itu bukan itu sebenarnya yang sebaiknya kita ucapkan. Nah, terkait dengan silaturahim, itu kan juga sekarang lagi pasti musim mudik, ya Mudik, kan? ya, Musim mudik, mudik. ya. Nah, bagaimana orang-orang yang pada akhirnya Tidak mudik. tidak mudik? Ya. Seperti nanti di hari kapan tidak Bu mudik. Nur tidak mudik? Tidak mudik karena Bapak cepat dari sini. Oh, Masya Allah. Saya Tidak mudik ya. Tidak Nah, mudik. bagaimana dengan orang-orang yang tidak mudik? Ini nanti akan bersambung dengan pertanyaan selanjutnya Tami. Bagaimana nih Pung Ibu dan Bu Nur, silahkan jawabannya. Yang tidak mudik ya. Kalau yang untuk saya pribadi tidak mudik, pertama kita melakukan silaturahmi melalui telepon. Oke, ya, betul. Ya. Dan mungkin juga kita ada semacam keluarga bingkisan. Mhm. Ya, ada kirim-kiriman ya. Itu juga bentuk silaturahmi. Mhm. Misalnya ada di kampung yang kurang mampu, kita kirimkan bingkisan apa. Mhm. Itu juga salah satu bentuk silaturahmi. Oke. Dan itu yang sering saya lakukan kalau saya tidak mudik. Kalau Oke. saya mudik, ya mungkin secara langsung saya ketemu sama mereka. Baik. Kalau bisa secara langsung, tapi kalau
betul. Ini gunanya WA ini. jauh, hubungan silaturahmi tidak bisa putus, sebagaimana pengertian dari istilah itu, hubungan yang sangat erat tidak bisa putus, karena itu disambung terus. Oke. Tapi kapan ini kita tidak pernah lagi nelpon, Mhm. jarang kita komunikasi, apalagi kirim-kirim kisah, itu berarti ada gejala Sudah memutus nih ya. Kan ada yang kasih bertanya-tanya, biasa kalau mau lebaran nggak kasih kasih, Iya. lama sekali bertahun-tahun tidak pernah kasih kasih. Mhm. Kalau kita misalnya lagi tidak punya lagi bisa dikasih kasih, paling tidak kita sapa. Oke, iya, 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 betul. Betul. Pung Ibu, Oke. Ya, nah itu kan kalau mau mudik. Saya biasanya kan lebaran di sini. iya. Mudiknya ini baru pengen lagi mau ke mudik, sudah Pak lebaran baru mudik. Oh, oke, salatnya di sini. Tapi kali ini tidak, saya mudik. Oke. Jadi 2 hari sebelum lebaran pulang mak. Dan nanti lagi jadi sekarang ini saya sudah kasih memang orang. Saya tidak lebaran itu nanti tidak lebaran Kak di rumah. Mhm, iya. Jadi biasa mi juga kalau tetangga-tetangga ya keluarga-keluarga. Berarti itu pun ada memang itu ada lebaran tak? Iya, 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 iya. Ya kalau saya bilang kalau ada rezeki ini seolah ada gitu minimal pembeli minyak goreng Iya, iya. atau minyak goreng kah. Nah ini memang kalau kita pergi jalan ini kalau di kampung itu saya kalau di Sengkang sudah lebaran kita terima tamu baru kita jalan-jalan lah ke rumahnya yang tua-tua ataukah kita langsung ke ke ziarah kubur. Wah tapi di situ nak tahu kalau pergi ke di ziarah kubur itu di Sengkang itu di Tanjung di Jarak semua orang situ di sekitar situ mau tua mau muda pokoknya kumpul itu di situ kalau kalau pergi ke ziarah kubur biasa itu anak bilang kasih saja memang uang uang kecil-kecil karena kalau tidak cukup itu ratusan nak bukan bilang puluhan ratusan semua orang di situ karena kan kebanyakan di situ nak banyak juga kalau orang-orang dekatnya juga pundatu di situ jadi semua karena sudah kebiasaan itu minta lagi kebiasaannya datang kalau mau ke ziarah kubur jadi kebiasaan akhirnya karena orang tuanya juga sendirian datang. Nah, tapi kan menurut dia kesempatan Tommy dia ketemu kita jabat-jabat tangan ya jadi biasanya nak kalau saya itu kalau pergi ya kalau kita yang datangi kebetulan ada anak-anaknya apanya yang kalau ada lebih-lebih kita tidak sekedar salim-saliman tidak sekedar salam-salam tetapi minimal lah ada pembeli gula-gula yang dikasih anak-anak. Jadi biasanya kan kalau anak-anak itu sukanya uang metok-metok itu. Iya. Jadi beda anunya kalau uang 5.000 tidak baru dengan uang 2.000 baru. 2.000 baru biar 2 lembar. Iya. Dibanding 1 lembar uang 5.000 tidak tapi baru. tidak baru. Jadi uang kita siap kami nak begitu anunya. Nah, tetapi yang menurut saya ini yang penting kenapa kita penting harus mudik supaya anak-anak juga tahu, cucu-cucu saya juga tahu bahwa ini di sini tantenya ibuku di sini, tantenya pung ibu di sini. Karena kalau tidak tapi tidak baku kenal makin. Nah, saya kira ini waktunya lagi ini kita halal bihalal. Kalau tahun lalu itu saya ingat sekali keluarganya Pak Dr. Masar suaminya Ibu Nur keluarganya itu dari Sejai halal bihalal di Parepare. Jadi seluruh keluarganya yang ada di Sulawesi Selatan bukan di Sulawesi Selatan saja karena ada dari Kalimantan, ada dari mana? Ada dari Jakarta kumpul keluarganya. Jadi selalu semua ada perwakilan keluarga. Jadi baru ketahuan ini keluarganya paling ini keluarga tak sepupu 2 kali kini masih sepupu 3 kali paling. Nah ini pentingnya nak mungkin memang digalakkan ini seremonia itu ya Ibu halal bihalal itu. Jangan nanti reuni tapi sekarang ini lebih fokus misalnya lagi orang reuni deh. Iya.
Reuni itu sekarang sudah kayak jadi keharusan. Lebaran itu halal bihalalnya pokoknya harus reuni, mulai dari STK, seandainya PAUD bisa ya, PAUD juga reuni, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 reuni semua. Reuni. Ya kan? Nah, Cuma saya biasa bilang begini, nak, jangan sampai reuninya teman-temanmu jadi teman reunimu yang kau tahu betul, ada keluarga-keluarga dekat justru tidak kenal kok. Teman-temanmu yang banyak dia kenal tetapi keluarga sendiri enggak. Saya kira ini penting, ini kita semuanya saling mengingatkan ini. Ibu-ibu penting itu anak-anak dibawa, tidak boleh juga tidak dibawa anak-anak kalau pergi ke rumahnya keluarga. Kalau dulu itu Tami, saya ingat sekali kalau kita bikin orang-orang tua kita, kalau bapak botika kasih kawin, pasti itu dibawa semua itu anak-anaknya. Kalau minimal mapaci itu koron tinggi ya, datang semua keluarga dikasih. Ya biasanya di situ dikasih buku kenal-kenal Tami. iya. Toh bilang, oh ada paling anaknya Anaknya si ada ini. paling ada. Tapi sekarang itu anak-anak tidak mau Tami. Beda deh. Mesti lagi itu dikasih kenal-kenal. Biasa saya marah, tapi saya bilang, syukur itu mau kasih kenal-kenal kok. Toh? Iya. Tapi ini kan penting itu anak-anak saling kenal dengan keluarga. Ini penting mungkin kenapa halal bihalal itu penting untuk halal bihalal keluarga. Saya kira itu Tami. Saya kira ya. Mau dipikirkan dari segi manfaatnya. Kalau manfaat silaturahmi kedua-duanya bermanfaat. Tapi kalau silaturahmi kaitannya dengan halal bihalal keluarga, itu saya bilang tadi bagus sekali memang ini barang, karena seperti dijelaskan Iya. itu yang anak-anak kita perkenalkan antara kita satu Keluarga yang lain. Tapi kalau yang kita utamakan reunian itu berarti silaturahmi teman-temannya dipentingkan. Jadi memang ada kecenderungan anak sekarang lebih dia kenal Temannya, pada keluarganya sendiri. Karena itu tadi dia lebih penting reunian dan dibanding silaturahmi dengan keluarga. halal bihalal tadi dihadiri. Iya. Mungkin seandainya ada kegiatan bersamaan antara halal bihalal Halal dengan reuni. mungkin dia hadiri Reuninya. halal bihalalnya tidak, padahal anak-anak itu harus beritahu ini penting karena Ini. kau saling berkenalan dengan Keluarga. Nah biasa kan anak-anak tidak kenal keluarganya. Kalau sepupu 3 kali dia kirim jauh sekali, padahal sepupu 3 kali itu nenek dengan nenek bersaudara. Jadi memang ini penting nak, kita ikutin acara-acara keluarga supaya anak-anak juga mengenal keluarganya. Kalau itu dulu kemarin Tami, Iya. keluarganya suaminya Ibu Nur, Pak Dr. Mastar itu disebut itu dari dia bersaudara neneknya 6 kalau tidak salah Bu di 6. Maka dipanggil satu-satu, yang tua dulu keluarga ini naik. Oh baru kenal-kenal, oh ini paling anaknya ini. Anaknya yang berikutnya sampai cucu-cucunya. Jadi ini penting nak menurut saya. Bisa juga dianu anak-anak kalau enggak, saya tidak melarang reuni. Kalau saya pribadi tidak melarang reuni, tetapi jangan reuni seperti tadi Ibu Nur bilang, kalau bersamaan reuni dengan halal bihalal keluarga, jangan kau reunimu kau dahulukan, tetapi silaturahmimu dulu dengan silaturahim tak dulu dengan keluarga besar kita ini yang penting untuk. Nah ini memang sekarang ini kan di halal bihalal ini saya nantinya ada pertemuan silaturahmi keluarga besarnya mertua saya, anak-anak saya ini memang jauh hari, sejak bulan 2 kita sudah bicarakan kapan ini. Nah, ketemulah tanggal 29 nanti ini, ketemunya semua berkumpul di Batu-Batu. Ini keluarga Datu Malele yang jadi kemungkinan besar itu Tami paling sedikit itu 1.000 orang yang hadir nanti di sana. Jadi memang dimobilisir itu bagaimana supaya karena mulai juga kita sadar ini anak-anak sudah sampai di sepupu 1 kali dia akrab. Betul. Kalau sudah sepupu 2 kali ndak sepupu 3 kali apalagi. Nah, kalau dibilang itu sepupu 4 kali jauhnya itu. Nah, makanya saya itu Tami di keluarga kita tidak bilang kalau saya di keluarga aku di Parepare Bu Nur, saya tidak pernah bilang sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Selalu saya bilang sepupu. Iya, oke. Tidak ada 1 kalinya, tidak ada 2 kalinya, sepupu. Nah, jadi
kalau dia jauh itu kalau keluarga dari Ibu Kutosi, nah paling banyak dibilang sepupu 2 kali. Walaupun sepupu 5 kali, tetap disebut sepupu 2 kali. Tapi biasa tuh anak-anak cerdas juga. Bagaimana caranya bisa sepupu 2 kali? Jadi saya bilang begini, jangan aku persoalkan itu. Pokoknya saya punya sepupu, titik. Ya, karena kalau tidak dikasih begitu, nak, susah. Saya kira itu, nak Tami. Baik. Nah, ada juga nih yang ada yang menyapa-nyapa ya. Ada yang menyapa kita di Facebook nih. Facebook ya. Kita sapa dulu dari yang pertama, ada Jumriani Arsyad. Oh, Ibu Jum, ya. Katanya assalamualaikum Pung Ibu dan Ibu Dokter Nurhayati. Lalu kemudian ada Dina Malia. Ya. Keren narasumbernya. Iya dong, Waduh, harus iya dong. Harus dong. Ada Hasnita Lina Lintar. Hadir monitor Rekang punya warga. Aduh, Lalu makasih. ada Parto Sanjaya yang katanya mantap. Oke, siap, terima kasih. Nah, terkait mungkin sedikit lagi nih pertanyaan kita karena tinggal 15 menit lagi Pung Ibu ya kebersamaan kita. Iya. Nah, satu pertanyaan saya, yang namanya mudik kan itu tidak mudah ya, tidak segampang yang kita pikirkan. Banyak begini. Ya bukan hanya uang, tetapi juga waktu, lalu Iya. kemudian tenaga, Liburnya tidak banyak. Ya, libur juga tidak banyak. Akhirnya ada beberapa orang yang mungkin seperti Ibu Nur, Pung Ibu yang mungkin berpikir untuk mudik. Tapi ada juga orang yang memaksakan untuk mudik Harus sampai mudik. akhirnya banyak sekali yang dikorbankan. Bagaimana makna silaturahim mereka ini yang memaksakan, misalnya memaksakan dari segi dana, memaksakan dari segi tenaga dan waktu, bagaimana ini? Kan rindu sekali itu kesian. Mhm. Kalau mana kalau tuh kue mau pulang, kita yang bayarkan nih. Oke, siap. Membebani orang, tapi sebenarnya nak, kalau saya ya mungkin dia berpikir itu nak, sepanjang dia masih sehat bisa pulang, kenapa dia tidak pulang? Walaupun dia berdesak-desakan di kapal umpamanya. Tapi kalau dari Makassar itu ada gratis kayaknya Bu, ada saya itu programnya Pak Gubernur, mudik gratis. Oke. Mudik gratis ke Palopo, ke Nrekang, apalagi tuh di Sengkang. Nah, jadi memang ada mudik gratisnya sekarang ini. Tetapi saya kira kalau mau dipaksakan nak mudik, nah banyak kendala, saya kira tidak usah. Apa susahnya tadi seperti Ibu Nur bilang ya, kita melalui kirim-kiriman, mungkin lebih lebih tidak terlalu banyak beban yang kalau kita kirim-kirim. Saya kira itu memang penting ya. Baik, bagaimana Bu Nurhayati menyikapi hal ini? Kalau tidak mampu sebenarnya tidak dimampu-mampukan. Seorang anak misalnya yang Iya. jauh sana, Betul. Ya kalau di luar sana katakan di Jakarta atau di mana harus memaksakan diri balik ke sini, tentu memang itu sebetulnya balik ketemu orang tua itu sangat penting. Bahkan itu ajaran agama. Ajaran agama itu jangan sama sekali kalau perlu sebisa-bisanya setiap hari telepon atau setiap apa. rindunya anak tak ini. Supaya tidak cenderung lama baru berhubungan dengan kerabat atau orang tua. Tetapi perlu dipertimbangkan juga keamanan. Oke. Misalnya tidak sedikit orang mudik memaksakan diri lalu terjadi kecelakaan lah, apalah di jalan. Itu karena terlalu memaksakan. Bak bonceng tiga mi. Ajaran Islam juga tidak menganjurkan kita memaksakan sesuatu yang sulit sekali kita tempuh. Islam itu kita dianjurkan bersilaturahim, tetapi jangan sampai ada yang korban. Nah. Jangan memberatkan. Ya. Jangan memberatkan. Nah, tahu tidak? Akhirnya saya ingat ini ada satu pertanyaan juga. Iya. Mungkin kedua ibunda saya ini tidak melihat ya, tetapi Ya. di sosial media sekarang lagi viral pernyataan 1% ingin lebaran, 1% ingin menghindar dari keluarga. Maksudnya adalah kadang kan di momen silaturahim itu banyak orang-orang, saya tidak bisa Ya. menggolongkan umur, tetapi banyak yang misalnya kayak Pung Ibu kenapa tidak tambah cucu, Pung Ibu kenapa tidak kerja lagi, atau misalnya Bu Nur kenapa tidak kuliah lagi, kenapa tidak ambil profnya. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan spek-spek yang sama sekali
tidak enak untuk didengar. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita sebaiknya berbahasa basi dengan orang lain, dan bagaimana kita menyikapi bahasa basi seperti itu? Mulai dari pengibu dulu. Yang kalau Spek itulah pengibu, bahasa basi itu loh. bahasa basinya. Kalau saya dikasih tahu bahasa basi begitu, dia mau ke bahasa basi deh, langsung mau saja. Ya, oke. Kalau saya, Siap. kalau saya kan bertanya kalau dia kenapa kita tidak begini pun, kenapa? Ya, mau banyak bicara deh, kau itu Jadi tergantung dari caranya caranya menyampaikan. Kalau menyampaikannya itu sepertinya dia menganggap itu hal yang tidak baik, ya jangan terlalu ditanggapi. Kalau saya, Iya. dibiarkan saja, dianggap biasa. Nah, kalau dibilang, kenapa kita tidak kenapa kita tidak? Iya, Kalau saya iya. umpamanya bilang, kenapa kita mau pergi ke barangkali tuh pengibu, kenapa mau pergi disengkan lagi karena mungkin tidak mau terima tamu. Iya. Atau umpamanya, Iya. paling-paling kalau saya bilang tidak lama sekali, Migan, saya tidak lebaran di tidak mudik ke Sengkang. Ya. Penting tahu juga sekarang saya mudik. Saya kira enggak ada. Kalau saya pribadi, kalau di bahasa basi orang bicara begitu, tidak peduli. Oke. Nah, kalau Bu Nur sendiri menyikapi hal ini, dua pertanyaan loh ini, kita yang menerima bahasa basi dan kita harusnya bahasa basinya kayak bagaimana? Iya. Oke. Jadi biasanya itu kalau ada dua hal ya, Aha. 1% mau pulang lebaran, Iya. dan 1% 99% menghindari bahasa basi. memang juga ada kebiasaan masyarakat, Mhm. terutama misalnya seperti saya Iya. yang PNS. Iya. Di kampung itu semua orang di kampung itu menganggap PNS Itu, dia sudah wah. bayangkan, gajinya Kaya raya. wah ini wah. jadi dia harusnya misalnya dikasih kita lukisan bayangannya kayak apa. Iya. Misalnya dikasih kita kayak sedekah seberapa banyak. Oke. Bayangannya mungkin tidak sesedikit misalnya. Iya yang heeh. Karena itu bayangannya dia, orang-orang di kampung sebagian juga sih. Iya, heeh. Orang yang PNS di kota itu banyak sekali uangnya. Mhm. Dia juga kadang-kadang lupa perjalanan panjang pulang itu tidak sedikit juga korban. Betul. Iya. Betul. Di sisi lain, tapi di sisi lain kita ini yang datang juga merasa bahwa saya datang tidak mungkin datang begitu saja. Betul. Mungkin Pasti kita juga datang. Nah, makanya menyikapi kedua hal ini sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai dia memaksakan kehendak. Misalnya begini, kita datang dan sesuai apa adanya. Kita lagi misalnya tahun ini lagi sempit keuangan. Iya. Tentu juga kita datang dengan tidak memaksakan harus ngutang. Iya, Karena heeh. memenuhi keinginan masyarakat tadi bahwa kita banyak Aha, uang, iya, iya. banyak gaji harus diberikan sesuai dengan bayangannya dia. Iya. Kita tidak bisa begitu juga. Aha. Di sisi lain juga orang yang di kampung, yang Ah, di daerah itu, iya. yang mau didatangi juga tidak bisa berselalu mengukur orang. Oke. Karena orang itu kan berbeda-beda. Mungkin kelihatan dia katakan misalnya anggota DPR, Iya. Ya, iya. bayangannya banyak sekali. Banyak sekali uangnya ini. Tapi belum tentu juga pada saat itu lagi banyak uangnya. Iya, iya, iya. Masyarakat biasa jangan selalu mengukur secara normatif sesuai Sudah dengan terlalu materi ukurannya. Nah, sekarang pengibu dan Bu Nur, bagaimana dengan mereka yang berbahasa basi dengan kalimat begini? Kok belum menikah? Kok belum punya anak? Kok anaknya baru satu? Kok anaknya cuma perempuan? Tambah lagi anak laki-laki. Kok anaknya cuma laki-laki? Kenapa tidak tambah anak perempuan? Selalu ada bahasa basi seperti itu. Jujur, saya mau pulang mudik berpikir, karena dengan kalimat yang seperti itu, kenapa tidak tambah anak? Kenapa begini? Kenapa tidak lanjut sekolah? Kenapa selalu ada pertanyaan bahasa basi seperti itu? Kenapa masyarakat kita begitu? Wih, dengan emosi ya saya. Kenapa masyarakat kita punya pola pikir seperti itu, berbahasa basi tanpa memikirkan perasaan orang lain? Kita ini mau silaturahim, bukan mau sakit hati. Bagaimana? Ya, saya kira itu enggak kalau selalu ditanya, kenapa tidak tambah ke anak? Kenapa tidak menikah? Kenapa belum menikah? Apalagi kalau itu pertanyaan sensitif sekali menurut Iya saya. kan? Kalau perempuan Ah. ditanya itu belum menikah, nah kenapa belum menikah? Kalau saya, kalau bilang, karena belum ada jodohku. Iya. Tetapi kan tidak mungkin, apalagi kalau perempuannya matang, Mhm. perempuannya secara kasat mata dia perempuan yang hebat ya, Iya. yang menurut kita punya teman-teman banyak perempuan hebat Iya. dan belum punya Pasangan. suami, belum punya pasangan. Tetapi kan bukan berarti itu selalu mau ditanya kenapa
kecuali umpamanya beberapa orang melamar, nah tidak terima bilang kenapa bang itu tidak bukuan banyaknya itu. Tetapi kalau itu pun juga, nah kalau dilamar beberapa orang terus tidak masuk di hatinya tahu, masa mau dipaksakan bahwa harus dikawin walaupun kita tidak suka, tidak boleh dong. Harus ya sesuai juga dengan dengan keinginan kita, saya kira. Nah kalau ditanya itu kenapa anak cuma satu, saya juga ada anakku ini cuma satu anaknya. Kenapa cuma? Iya karena saya kasih rezeki sama Tuhan cuma satu anakku. Mau kayak kodon 2, 3 tapi mau milih apa? Rezekinya seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau saya ditanya sekarang, Pong, kenapa kita tidak mau macale? Umpamanya kalau saya ditanya contoh. Paling-paling saya bilang, ya biar banyak nih anak muda yang bisa. Saya ini saya mau nikmati masa tua saya dengan bukan juga harus pakai jadi anggota DPR. Nah saya bisa berbakti dengan masyarakat dengan begini juga saya bisa. Ternyata tuh saya tidak jadi anggota DPR, di undang-undang juga bicara-bicara di radio. Nah kalau Bu Nur ini pertanyaannya ini. Nah, melampaui batas nih, denger ya pendengarnya Tami, melampaui batas. Misalkan begini, saya contoh saja. Kalau Bu Nur ini anaknya tiga-tiganya ada di Turki. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang pertanyaan di masyarakat melampaui batas, hal-hal yang tidak penting dia tanya. Betul. Karena itu dianggap isin, tapi dia tidak sadari kalau itu Tidak sadar ya. Dan betul-betul basa-basi. Itulah, jadi itulah sebabnya di barat itu dan di timur tengah sendiri, Betul, setuju. Ya. Setuju. Berapa gaji kita? Apa kita sudah menikah? Apa agamanya? Berapa umur tak? Berapa umur tak? Oke. Sampai ditanyakan itu cacat besar kalau itu. Setuju. Budaya mereka itu kan itu satu pertanyaan menimbulkan banyak lagi Betul. cabang-cabangnya. Dan itu bisa. Jadi kalau orang kita macam kita ini bertemu dengan orang barat, orang timur tengah, hindari itu. Karena tanpa tidak itu cacat buat kita. Nah kalau kita ini di Sulawesi Selatan di Indonesia biasa. itu dianggap biasa. Kalau kita ketemu yang biasa kan pertanyaan pertama itu berapa kemenangan. Iya. Kalau itu kan nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sampai secara sensitif sekali dia tanyakan ke kita, gajimu berapa? Iya. Ya. Kenapa Ya. tidak menikah? Kalau saya ditanya seperti itu, biasa saya jawab isin, tapi kadang-kadang juga saya jawab istri. Iya. Kadang-kadang istrinya kalau ditanya gajimu berapa, saya bilang ini karena sudah terlalu banyak uang, susah juga nggak tahu apa mau dibeli lagi. Kadang-kadang saya Ya, betul ya kan, kadang kita jadi bawaannya yang pengennya nyaman jadi kesel dan akhirnya jadi jahat gitu. Nah, jadi ini untuk masyarakat nih, denger ya, tadi tuh melampaui batas, jangan melampaui batas. Kita mau kembali ke Fitri ya ini. Nah, untuk dua narasumber saya, kita sudah sampai di penghujung acara. Silahkan dengan kesimpulannya. Pung Ibu dulu nih, kesimpulannya tentang tema kita hari ini. Iya, saya kira ini ya mungkin karena kenapa kita ambil tema ini silaturahmi karena menjelang Lebaran ya, menjelang habis Ramadan. Saya kira intinya itu tadi ya, menjaga silaturahim antara kita dengan keluarga, kemudian menjaga hubungan pertemanan kita, silaturahim kita ya. Nah, itu menurut saya penting, penting untuk kita semua lakukan. Saya kira itu nak. Oke. Silakan Ibu Nur dengan kesimpulannya. kalau saya ke yang namanya silaturahmi dan apakah ya silaturahmi atau silaturahim itu adalah perintah agama. Iya. Itu wajib terus kita selalu lakukan, jangan sampai terputus, karena kalau terputus itu efeknya banyak. Kalau kita menyambung silaturahmi, selain istilahnya memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, banyak sekali manfaatnya. Jadi saya kira tetap harus kita jaga, terus menerus lakukan itu karena itu perintah agama. Maka sebaliknya kalau memutus silaturahmi, penyebab kita bisa masuk neraka. Jadi ini Iya. Ya, Baik. saya kira itu kami di acara kita ini, karena ini untuk pertama kalinya kita ini ya, sebelumnya kan pernah juga kita mengundang Ibu Nita, tapi itu tidak live streaming karena kita di lapangan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan
teman-teman semua yang mendengar Mhm. menyukai kita ini berdua. Amin, insya Allah Ya, mudah-mudahan. ya. Jadi sebelum diakhiri saya mohon maaf dulu dengan pendengar semua. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Mhm. Jadi saya kira juga tidak semua orang juga suka, tapi pastilah kita mengharapkan semua orang mendengar jadi suka. Kemudian terima kasih saya bersama dengan Ibu Nur, makasih banyak yang like atau sebentar ada yang mendengar. Mhm. Nah, kita mengucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan pekan depan Iya. kita ketemu lagi dengan narasumber, mungkin dengan narasumber yang sama atau dengan narasumber yang lain. Oke. Tetapi pada dasarnya saya pribadi selalu mau berteman, memanggil narasumber kita ini semua, insya Allah perempuan-perempuan semua ini, Tami, toh? Siap. Supaya kita semua bahwa Parepare ini adalah kota yang cinta betul dengan perempuan sebenarnya. Jadi beberapa pekan itu kita bahas tentang bagaimana perempuan, kepedulian perempuan. Saya kira terima kasih banyak. Mhm. Dan mohon maaf sekali lagi. Mhm. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Saya Iya. kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.